wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Poros dimanapun berada, salam hormat dan salam semangat untuk kita semua pada pagi ini. Kali ini bersama saya Nofia mendapatkan kehormatan untuk memandu acara BBM Bincang-Bincang Madrasah di Poros 1 MTS Negeri 1 IB. Sahabat Poros dimanapun berada, baru saja kita di Aula MTS Negeri 1 ND Gema Takbir dan semangat pembaruan mengiringi acara pembukaan kegiatan workshop untuk guru-guru MTS Negeri 1 ND dengan tema besar implementasi kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam deep learning. Nah, di studio kita telah hadir seorang tamu istimewa kita. Beliau merupakan sosok pemimpin yang merupakan garda terdepan di Kementerian Agama Kabupaten ND. Mari kita sapa dengan takzim yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Nikolaus Namapayon SAG. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kabar baik? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kehadiran beliau di sini merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Baik sahabat Poros dimanapun Anda berada, langsung saja kita bincang-bincang bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Baik Bapak, kami di MTS sering melihat Bapak merupakan sosok pemimpin yang berkomitmen, berdisiplin, tentunya sudah sangat berhasil karena kami mendengar bahwa Bapak itu pernah menjadi dosen, kepala tata usaha, dan tentunya tidak mudah sampai ke titik seperti ini. Jadi Bapak bisa jelaskan atau ceritakan ke kami perjalanan karir Bapak hingga diamanahi jabatan sekarang ini. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sukacita, salam rukun dan damai sejahtera Tuhan. Terlahir dari keluarga yang biasa. Ya, tahun kurang lebih 89-90 merantau ke ND. Dari anak kampung yang berjuang untuk mencoba merubah nasib di kota ND, kota lahir Pancasila yang hari ini kita kenal sebagai Bumi Laboratorium Toleransi. Tidak ada mimpi yang luar biasa besar, tetapi ketika meninggalkan rumah saya selalu diingatkan oleh pesan-pesan orang tua. Maka spirit yang selalu membuat saya senantiasa bertahan dan terus yakin akan sebuah masa depan yang lebih baik itu pernah saya tulis dalam sebuah cerpen saya yang dimuat di surat kawan Mingondian di Purwokerto. Ku genggam nuranimu ibu. Jadi saya punya keyakinan nurani seorang mama, doa seorang mama itu dia menjadi sebuah suplemen, sebuah vitamin yang amat luar biasa yang bisa mengubah nasib bahkan takdir seorang manusia. Dan saya melakoni semua pekerjaan yang dihadapkan pada saya dengan sebuah kesadaran reflektif bahwa ini adalah sebuah kesempatan untuk memuliakan Tuhan dan setiap peran terberi adalah sebuah ibadah kehidupan itu sendiri. Ya. Jadi di sini peran orang tua sangat penting. Ya, orang tua ya, itu petua dan orang tua itu menjadi suplemen inspirasi yang membuat saya terus bergairah. Luar biasa. Baik Bapak, perjuangan yang cukup bagus, kemudian harapan doa orang tua itu begitu penting. Nah, bisa Bapak jelaskan kepada kami atau bagikan tips-tips sukses khususnya kami para pendidik MTS Negeri 1 ND agar kami bisa tumbuh dan berkembang menjadi sukses dalam mendidik anak-anak. Kita kadang-kadang pasrah kalau kita kemudian percaya pada takdir. Takdir itu tidak sesuatu yang kemudian jatuh dari langit begitu saja. Tetapi takdir itu adalah pikiran kita. Takdir adalah pikiran kita. Maka cara memaknai setiap segala sesuatu yang hadir dalam penggal kehidupan kita itu yang kemudian menentukan Anda menjadi siapa dan
level derajat Anda seperti apa. Ya. Karena sesungguhnya takdir adalah pikiranmu sendiri. Pikiran dia lalu kemudian menghasilkan tindakan, dan buah dari tindakan itu yang kemudian kita nikmati. Kan kadang-kadang kita kemudian menggerutu, oh Tuhan, kenapa kau kasih saya takdir seperti ini? Padahal yang perlu kita rubah bukan takdir, tapi yang perlu kita rubah adalah cara pandang kita, cara pikir kita tentang segala sesuatu yang sebenarnya kita hidupi, kita lakukan. Baik, Bapak, tips yang luar biasa itu berawal dari pikiran yang kita kemudian membentuk tindakan yang baik. Baik, Bapak, kita beralih ke sektor pendidikan ini, Bapak. Kita tahu bahwa madrasah dari MI, MTS, MA itu merupakan tulang punggung pendidikan keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama. Bagaimana Bapak menilai atau melihat perkembangan madrasah yang ada di kabupaten ini, dan apa sih harapan Bapak untuk madrasah-madrasah di Kabupaten Inde ini agar bisa bersaing sehat dengan madrasah di Kabupaten Inde? Madrasah di Kabupaten Inde ini kalau sedikit ya agak sombong sedikit, saya katakan madrasah di lingkup Kementerian Kabupaten Inde itu barometer untuk pendidikan madrasah di Nusa Tenggara Timur. Ya, dan itu prestasi-prestasi akademik dan prestasi-prestasi lainnya di lingkungan pendidikan madrasah kita sudah terukur, ya, sampai tingkat nasional, tingkat provinsi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya berharap sungguh bahwa wajah madrasah di Kabupaten ini dari waktu ke waktu ya senantiasa secara sadar dengan menghadirkan sebuah sinergisitas kerjasama, iklim kekompakan yang luar biasa untuk menunjukkan sebuah atmosfer, sebuah lingkungan madrasah yang menumbuhkan pertama-tama itu rasa persaudaraan sejati, ya, yang kemudian berbuah pada cara berpikir yang satu dan sama untuk setia, ya, setia pada apa? Pertama, setia pada ajaran agama itu sendiri. Karena yang menjadi karakter pembeda pada madrasah, pada lembaga pendidikan umum bertingkat agama dan keagamaan di lingkungan Kementerian Agama adalah bagaimana seorang anak manusia diyakinkan untuk menjadikan agama sebagai inspirasi, bukan sebagai aspirasi. Maka dia tumbuh dalam keseimbangan itu, keseimbangan kecerdasan secara intelektual, tapi dia tumbuh dalam keseimbangan memiliki kecerdasan secara spiritual, ya, emosional, etis, religius. Maka kita selalu bicara tentang ya, 3 gerakan 3M, ya. Menata hati, menjunjung tinggi akhlak karimah, mengawal Islam yang ramah lil Baik, sangat luar biasa. Jadi di dalam madrasah itu hal yang paling harus kita tonjolkan tentang bagaimana cara bersikap sesuai agama, kemudian persaudaraan di dalam, usahakan di dalam madrasah itu harus mewujudkan sikap yang kondusif antara dan ini sama. Untuk di ini kita sudah mulai betul juga memproklamirkan diri kepada Nusa Tenggara Timur khususnya dan kepada Indonesia pada umumnya bahwa Ende Kota Orang Pancasila, bumi laboratorium toleransi dan kerukunan, dengan apa? Dengan menghadirkan tenaga pendidik dan kependidikan di madrasah non muslim. Banyak yang sudah tidak berjilbab, dari Katolik, dari Kristen mengajar di lingkungan madrasah. Juga di sekolah menengah agama Katolik negeri Ende ada 1-2 teman yang berjilbab dia di sana. Nah ini kita memproklamirkan bahwa inilah sesungguhnya Indonesia, inilah sesungguhnya kebinekaan yang mengagumkan, yang menghadirkan energi cinta yang mempesona. Poin pentingnya adalah moderasi beragama itu yang terpenting di dalam madrasah itu. Baik, berbicara madrasah berarti ada peran penting guru di dalamnya. Ya. Nah, di MTS ini sedang berlangsung acara workshop kurikulum berbasis cinta dan deep learning atau pembelajaran mendalam. Kemudian Bapak juga baru saja membuka dengan resmi acara atau workshop ini. Nah, bagaimana Bapak bisa mempertegaskan kembali di sini ruh dari kurikulum berbasis cinta dan sebuah metode dalam deep learning di kurikulum merdeka ini, bagaimana kami bisa menginternalisasikan dan mewujudkan sebagai madrasah penyelenggara workshop ini
dan sebagai contoh ke madrasah-madrasah lainnya yang mungkin belum menyelenggarakan workshop ini. Baik, jadi selalu saya katakan bahwa kalau kita bicara tentang kurikulum cinta, hakikat daripada Allah itu kan cinta. Lalu kita guru itu dari bahasa Sanskerta, kata guru dan guru. Guru artinya gelap, kegelapan, dan ruh itu artinya Allah. Maka guru sesungguhnya adalah seorang yang membawa cahaya, membawa terang, obor untuk menghalau kegelapan dunia, dan terlebih kegelapan kejuraman hati seorang anak manusia peserta didik. Maka suksesnya seorang guru bukan terletak pada dia mampu anak tertawa tertinggal-tinggal dengan lelucon yang dihadirkan di depan kelas, atau nasihat-nasihat saleh yang membuat seorang anak menangis terseduh-seduh. Tetapi sukses seorang guru, bagaimana dia bisa menyalakan lentera dalam kegelapan hati seorang anak didik. Maka kurikulum cinta yang sengaja dihadirkan oleh Menteri Agama, ya, dan dalam Asta Protap Menteri Agama di Protap keempat dia katakan mewujudkan pendidikan yang unggul, ramah dan terintegrasi. Ya, keunggulan itu lebih pada energi terdalam, ya, yang menjadi penggerak, mesin penggerak, yakni hati. Hati itu menjadi mesin penggerak, ya, mesin penggerak. Ini kan tubuh ini mati ini. Tapi yang membuat dia bisa bergerak, energinya itu datang dari spirit yang benar, datang dari hati. Ya, maka kita bicara tentang bagaimana menata hati. Kalau hati yang sudah tertata, maka dia akan memerintahkan organ tubuh ini untuk menjalankan kewajiban-kewajiban untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebaikan dan kemaslahatan sesama. Ini yang penting. Luar biasa sekali. Baik sahabat Poros, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Bapak. Apa pesan atau motivasi khususnya untuk kami guru-guru dan Negeri 1 ini, atau mungkin untuk para peserta didik yang mungkin sebentar akan merasakan dampak langsung dari perubahan ini terkait dengan kegiatan ini? Pertama-tama kita harus memaknai secara sadar identitas kita. Ketika saya disapa sebagai seorang guru, maka naikkan rasa bangga Anda sebagai guru. Karena tak ada satupun profesi yang paling mulia di muka bumi selain profesi guru. Karena dia guru tidak hanya sekedar mengajar, mendidik, tapi dia mengajarkan kehidupan itu sendiri. Maka dia patut digugu, layak ditiru. Yang kedua, ya, maknai hidup dengan 3 hal agar takdir Anda menjadi mulia karena dimuliakan oleh Allah, yakni dengan 3 sikap dasar, ya, bersyukur, lalu kemudian ikhlas, ya, bersyukur, ikhlas, lalu kemudian sabar. Jadi kalau 3 Anda sudah memperbesar rasa syukur Anda, lalu kemudian Anda sabar dalam menghadapi semua persoalan hidup yang Anda alami, yang diperhadapkan kepada Anda, lalu kemudian dibarengi dengan sikap ikhlas, maka saya pikir kebahagiaan hidup pantas kita nikmati. Saya rasa demikian. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Poros dimanapun berada, demikian bincang-bincang singkat bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende yang sungguh sangat menginspirasi, menceritakan kembali perjalanan singkat karir pendidikan sehingga menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende ini. Kemudian ada pesan-pesan bijak, semangat, motivasi untuk kita para guru tetap terus belajar dan mengajar dengan hati. Kemudian 3 hal pesan dari Bapak Kepala Kantor bahwa bersyukur, ikhlas, dan bersabar itu kunci untuk kebahagiaan guru itu sendiri. Baik, demikian obrolan atau bincang-bincang madrasah kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di episode berikutnya. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak atas kehadiran Bapak di sini, dan sampai ketemu kembali di episode berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.